SDN Sepanjang Jaya, 4 pembelajaran terpadu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semangat ya. Belajar kita ketemu lagi ya hari ini ya. Coba kita sebelum dimulai kita tepuk semangat dulu sama-sama. Ya. Semangat. Terima kasih anak-anakku semua. Sebelum pelajaran dimulai, Bu Guru absen dulu ya. Ya, Bu. Afika Damayanti, Hadir. As'ad, Hadir. Audrey, Hadir. Depka, Hadir. Zikri, Eja, Hadir. Eli, Hadir. bersiap. Siap. Sebelum materi dimulai, ada yang masih ingat pelajaran yang kemarin? Saya Bu Guru, tentang gerak Bu Guru. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lain, Bu. Ya, bagus. Terima kasih Putri. Sebelum dimulai tema 7, terlebih dahulu Bu Guru akan minta tolong nih sama anak-anak nih, sama teman-teman yang membacakan materinya. Boleh Habib? Minta tolong Bu Guru? Bu Guru. Ya, teman-teman boleh dengarkan ya. Keragaman ekonomi di Indonesia. 1. Aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa sajakah jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Bergerak di bidang apa sajakah aktivitas ekonomi masyarakat? Berikut beberapa jenis aktivitas ekonomi dan bidang ekonomi terkait. 1. Aktivitas ekonomi di bidang pertanian. 2. Aktivitas ekonomi di bidang peternakan. 3. Aktivitas ekonomi di bidang perikanan. 4. Aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Terima kasih Habib sudah membacakan teks tema 7 adalah cara membuat barang dan bagaimana jasa dilakukan. Sedangkan distribusi adalah cara memutuskan siapa yang mendapatkan barang dan jasa. Kemudian yang konsumsi adalah cara manusia menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa. Nah, di sini ada tujuan tema 7-nya, yaitu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan keragaman ekonomi di Indonesia dengan benar. Kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan pengetahuan baru yang dapat diperoleh dari teks bacaan dengan tepat. Masyarakat Indonesia beragam dari budaya, suku, bangsa, bahasa, dan agama. Selain itu ada pula keragaman dalam ekonomi. Mari kita pelajari. Coba lihat di sini anak-anak, keragaman ekonomi di Indonesia, yaitu aktivitas ekonomi terdiri dari tiga bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Nah, coba lihat sini anak-anakku. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam melimpah. Namun potensi alamnya belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduk Indonesia.
Sebagai generasi penerus bangsa, kamu hendaknya ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi alam secara bijak. Apa sajakah jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan di masyarakat? Nah, di sini ada bergerak di bidang apa sajakah aktivitas ekonomi masyarakat. Berikut beberapa jenis aktivitas ekonomi di bidang ekonomi terkait. Gambar keragaman ekonomi di Indonesia. 1. Aktivitas ekonomi di bidang pertanian. 2. Aktivitas ekonomi di bidang peternakan. 3. Aktivitas ekonomi di bidang perikanan. 4. Aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Wilayah Indonesia berada di antara lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis atau panas. Wilayah Indonesia banyak mendapatkan sinar matahari dan cahaya hujan sepanjang tahun. Nah, yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Di Indonesia banyak aktivitas peternakan dikelola oleh masyarakat atau badan usaha. Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Beragamnya aktivitas ini menyediakan hasil ternak melimpah. Selanjutnya hasil ternak dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, di sini yang ketiga yaitu aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Yang keempat yaitu aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Dahulu hamparan hutan hijau Indonesia pernah dijuluki karpet hijau. Julukan ini karena hutan Indonesia tampak hijau dari udara. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Nah, Bu Guru, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan kan tidak? Anak-anak, coba lihat sini, aktivitas ekonomi. Tadi Bu Guru kan tadi sudah menjelaskan. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Saya, Bu. Ada 3, Bu. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Terima kasih Sandi jawabannya. Yaitu ada 3. Siapa yang tahu? Tadi Bu Guru sudah jelaskan. Apa itu produksi? Saya, Bu. Produksi adalah cara membuat barang dan bagaimana jasa dilakukan, Bu. Iya, pinter. Terima kasih, Devka. Siapa yang tahu tentang konsumsi? Ya. Tadi kan sudah disebutkan ya sama Bu Guru ya, yaitu keragaman ekonomi di Indonesia, yaitu ada 3. Yang satu apa tadi? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Tadi yang produksi sudah dijawab sama Devka. Iya, benar sekali. Kemudian distribusi. Siapa ada yang masih ingat tadi Bu Guru penjelasan Bu Guru? Distribusi itu apa? Bu Guru, distribusi adalah cara memutuskan siapa yang mendapatkan barang dan jasa, Bu Guru. Iya, pintar Tiara. Terima kasih Tiara. Kemudian yang ketiga konsumsi. Ada yang bisa jawab apa itu konsumsi? Saya, Bu Guru. Konsumsi adalah cara manusia menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa. Terima kasih Pras atas jawabannya. Nah, tadi di sini Bu Guru sudah jelaskan ya, keragaman ekonomi di Indonesia itu tadi ada berapa? Siapa yang tahu? 4. Ada 4. Siapa yang bisa jawab 4 ini? Saya, Bu Guru. Ya, silakan Adi. 1. Aktivitas ekonomi di bidang pertanian. 2. Aktivitas ekonomi di bidang peternakan. 3. Aktivitas ekonomi di bidang perikanan.
4. Aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Terima kasih Ardi, jawabannya benar sekali ya, apa yang dikatakan, apa yang dijawab oleh teman kita Ardi ini. Kelestarian hutan berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tinggal di hutan. Kelestarian dapat dijaga dengan cara antara lain melakukan tebang pilih dan melakukan penghijauan atau reboisasi atau lahan gundul. Hijaunya hutan Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia. Arti penting, yuk kita sama-sama baca ya. Arti penting memahami keragaman dalam Indonesia itu akan mengakibatkan apa? Terjadinya konflik, ya, terjadinya perpecahan bangsa. Kemudian semangat nasionalismenya berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa lain. Kemudian mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Nah, kemudian menghambat usaha pembangunan. Nah, yang terakhir, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dari penjelasan Bu Guru tadi, ada tidak anak-anak di sini yang orang tuanya pekerja petani atau peternak atau berkebun? Saya Bu, kakak saya petani. Ya, terima kasih Rizky. Kemudian ada yang orang tuanya peternak. Saya Bu, ayah saya peternak ayam. Terima kasih Tiara. Jadi kita di sini beragam ya, beda-beda orang tuanya bekerjanya beda-beda. Ada yang petani, ada yang peternak, dan ada yang lainnya. Demikianlah pelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan anak-anakku tetap semangat, rajin belajar di rumah maupun di sekolah harus semangat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.